Oke, baik. Kita mulai untuk pertemuan pada malam hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang realisme. Tapi sebelum saya mulai, mungkin terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sebelumnya sudah mendapatkan penjelasan teori tentang realisme? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Sudah, Miss, di kelas pengantar ilmu hubungan internasional. Thank you, Widya. Kalau sudah, boleh saya tahu sampai di mana ini? Sampai di neorealis, Miss. Di neorealis ya. Apa saja yang sudah dijelaskan? Halo, apa saja yang sudah dijelaskan di sini? Waktu di kelas itu tentang kayak security dilemma, security, state security, Miss. Mhm. Security dilemma udah ya? Udah sama anarki, sovereignty, balance of power, sama grid powers dalam Oke, the nature of international system. oke. Kalau yang security dilemma, masih ada yang ingat penjelasannya seperti apa? Saya lupa, Miss. Oke. Eh, saya jelaskan aja ya. Kalau misalnya kalian sudah pernah dapat atau sudah pernah dijelaskan sebelumnya, silahkan Anda koreksi saya atau silahkan Anda mengingatkan saya bahwa itu sudah uh, saya pelajari, jadi saya tidak perlu ulang dan nanti tidak perlu mendengarkan penjelasan berulang-ulang. Kalau ada perbedaan penjelasan dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya, silahkan Anda rekonfirmasi ke saya. Bisa saja saya melakukan kesalahan atau bagian mana yang bisa kita koreksi ke depannya. Baik, kita mulai. Jadi kita pada pertemuan malam hari ini kita akan belajar tentang realis. Jadi kenapa realis itu penting dalam international political economy? Karena kalau kita melihat dominasi, salah satu teori yang dominan di IP itu adalah pendekatan realis. Sebenarnya realis perspektif ini dia banyak juga mengkritik tradisional teori dari GPE. Terutama mereka perspektif realis ini cukup bertentangan atau cukup mengkritik besar-besaran pendekatan liberalis dalam IPE. Baik, jadi realis teori itu sebenarnya akarnya dari hubungan internasional. Jadi hubungan internasional itu memiliki pendekatan teori yang disebut dengan realis, kemudian diadopsi dalam pendekatan IPE atau GPE. Jadi ontological basis dari realis itu dipusatkan pada negara. Jadi negara adalah aktor utama dalam realis. Oke. Nah, kalau kita lihat realis ini juga didominasi oleh pendekatan rational choice theory. Jadi yang dimaksud dalam rational choice theory ini dalam pendekatan realis semua aktor negara termasuk segala aktor yang ada dalam negara itu sifatnya adalah rasional. Jadi negara adalah aktor yang rasional, kemudian aktor yang ada dalam negara adalah rasional. Maka hubungan antar aktor, yaitu negara dengan negara lainnya, atau negara dengan aktor lainnya, itu sifatnya rasional. Ya, tidak bersifat dalam artian emosional, atau kita lihat kalau dalam perspektif realis itu, dia memandang bahwa behavior dari aktor, terutama negara, dan behavior dari aktor dalam negara itu selalu sifatnya dia rasional. Kemudian, state behavior itu selalu
bertumpu pada maximizing national interest. Jadi tujuan utama dari sebuah negara, karena negara adalah aktor utama, itu dilihat dari sifatnya akan selalu maximizing national interest. Jadi bagaimana kepentingan nasionalnya itu didapat atau diperjuangkan sebesar-besarnya. Nah, kemudian realis ini juga mempertanyakan political, yang saya tadi jelaskan bahwa pendekatan realis ini mempertanyakan sebenarnya fondasi utama dari political economy. Karena dalam political economy itu kan kalau kita lihat banyak dominasi teori yang bermain di situ ya. Terutama kalau kita runut sampai pada setelah perang dunia kedua, itu dominasi dari neoclassical economy itu cukup besar sehingga dia lebih centered to individu. Jadi rational choice atau behavior yang ditekankan dalam political economy setelah perang dunia kedua itu lebih emphasize kepada individu. Sedangkan kalau realis perspektifnya itu behaviornya itu, choice-nya itu ditekankan pada pilihan negara atau rational choice dari negara. Sekarang kita pindah pada realis. Jadi apa sih realis itu? Jadi realist approach itu dipahami dalam GPI sebagai centered role ya atau peranan utama dan aktivitas dari negara. Jadi kalau kita berbicara tentang realist perspektif dalam memahami GPI, maka kita melihat peran utama dan aktivitas dari negara. Dan the dynamic of interstate competition. Jadi kita berbicara tentang peran utama dari negara, aktivitas dari negara, kemudian dinamika hubungan dan kompetisi antar negara. Nah, itu yang kita pelajari dalam perspektif realis. Nah, kalau kita ingin melihat dalam contohnya dalam hubungan internasional, mungkin Anda pernah mendengar Huawei, itu salah satu perusahaan IT dari China, itu di-ban atau terutama untuk teknologi 5G-nya, itu dilarang melakukan bisnisnya di Amerika Serikat, bahkan kalau di Inggris dan Jerman juga, itu sudah memblokir pengguna atau memutuskan kerjasama 5G dengan Huawei. Jadi kalau kita lihat itu, kalau saya bertanya kepada kalian, kira-kira kalau kita menggunakan pendekatan realis, kenapa Amerika Serikat, kemudian kalau kita lihat dalam peta ya, jadi negara-negara yang sudah memban Huawei itu termasuk Amerika, kemudian Australia, UK, dan kemudian Jerman, dan beberapa negara Asia Pasifik, itu kita lihat kenapa mereka memilih keputusan untuk memban Huawei. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa? Kalau kita menggunakan perspektif realis. Takut menyaingi produknya, Miss. Takut menyaingi produknya. Iya, kayak Apple mungkin. Kenapa bisa seperti itu? Kalau boleh. Produknya lebih murah, Miss. Lebih ekonomis. Jadi mungkin lebih memberikan pilihan kepada penduduknya, warga negara Amerika itu kayak kalau bisa dapat yang murah, kenapa enggak harus beli yang mahal gitu. Okay, very good answer. Ada lagi yang lain? Takut persaingan bisnis di dalam negara tersebut terganggu, Miss, sama barang-barang dari luar. Maksudnya produk dari luar. Okay. Very good. Thank you, Dennis. Ada lagi yang lain? Kalau kita lihat statement dari Donald Trump, kan salah satu argumentasi dasarnya kenapa mereka larang Huawei atau teknologi 5G di Amerika Serikat, termasuk itu melarang aplikasi Google di Huawei handphone ya, di handphone Huawei,
Itu salah satu argumentasinya karena mereka takut bahwa produk Huawei itu akan mengambil data dari konsumen di Amerika Serikat dan jadi menjadi ancaman security buat Amerika Serikat. Ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, jadi jawaban dari Alvina, kemudian jawaban dari Dennis sebenarnya sudah tepat. Jadi kalau suatu negara melihat ancaman dari negara lain, maka tindakan rasional yang bisa dilakukan oleh aktor negara adalah kemudian bagaimana dia maximizing their national interest. Jadi yang dilihat itu bukan berdasarkan perspektif etika gitu. Jadi kalau pemerintahan Cina, terutama dari pihak Huawei sendiri itu menuduh Amerika Serikat sudah tidak bermain fair dalam kompetisi bisnis karena mereka tidak memiliki bukti yang cukup atau mereka tidak memaparkan bukti yang cukup kepada Huawei bahwa di sini letak kesalahan di mana security breaching-nya. Padahal mereka sudah memberikan coding programnya kepada terbuka untuk umum, dilihat di bagian mana dari coding program tersebut yang bisa membuat Huawei itu mengambil data dari konsumen. Sebenarnya kalau kita berpikir lebih analitikal, Google itu juga technically, bukan technically dalam technically purposely, mereka itu punya data kita gitu, punya data konsumen di seluruh dunia. Seperti contohnya nama, tanggal lahir, kemudian kalau Anda menggunakan Google Map atau Google Activity, itu mereka tahu jam berapa kalian ke mall, kemudian berapa lama aktivitas kalian sehari-hari. Kemudian mereka juga punya Facebook. Di Facebook itu ada tombol likes di situ, Anda mengisi biodata. Instagram juga punya, Anda upload foto setiap saat. Itu bisa dipelajari di mapping big datanya, jam berapa aja Anda uploading data, foto, kemudian kemana saja Anda tiap hari, di mana Anda bawa kendaraan kemudian berhenti, di mana lampu merahnya, jam berapa Anda berhenti di lampu merah tersebut, atau misalnya jam berapa Anda scrolling berita ini, mereka semua punya data tersebut. Jadi kalau mereka ingin mentargetin Anda dalam misalnya marketing, itu sangat bagus, karena mereka punya big database yang secara tepat mereka bisa mendesain strategi bisnis. So technically, apa yang dilakukan Google, apa yang dilakukan oleh Facebook, dan apa yang dilakukan except Twitter, kemudian Waze, kemudian Huawei, itu technically the same thing. Jadi, kalau mereka misalnya menuduh Huawei melakukan security breaching, ya Facebook juga melakukan yang sama, Google juga melakukan yang sama. Jadi, dalam perspektif realis itu, kalau kita hanya argumentasinya bahwa lu kan juga melakukan itu, Anda kan juga melakukan itu tidak berlaku ya. Karena realis itu bukan pemahaman mencari siapa yang paling benar, tapi ke dalam perspektif realis itu mencari siapa yang paling kuat. Jadi kita berbicara tentang power. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Miss, yang sekarang lagi up banget, maksudnya kan ada e-privacy itu, Miss. Nah, di Instagram. Jadi orang-orang yang bukan tinggal di benua Eropa itu nggak bisa ngirim direct message ke orang-orang yang tinggal di Eropa gitu, Miss. Itu berarti termasuk pakai perspektif realis nggak sih, Miss? Terus ada impact-nya nggak sih sama company, maksudnya sama Instagram gitu, Miss? Yang sepengetahuan saya itu karena di Eropa itu, terutama di Scandinavian country, itu mereka punya kebijakan yang memang ditentukan oleh negara itu sangat concern dengan data pribadi gitu. Kayak misalnya kayak gini ya, contohnya di Inggris, data nomor telepon itu, data usia, itu sangat sifatnya pribadi. Jadi kalau misalnya Anda punya teman atau punya dosen di luar, let's say di Inggris ya, itu jarang sekali memberikan nomor, itu jarang sekali itu dosen memberikan nomor telepon kepada mahasiswa. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa itu adalah wilayah pribadi mereka dan itu dilindungi oleh negara. Jadi yang diberikan itu biasanya adalah email
kantor. Dan itu ada jamnya, Anda hanya bisa mengirim dari jam segini sampai jam segini. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kenapa sebelum yang kedua saya ingin menjelaskan begini. Kenapa di negara Eropa itu sangat concern dengan data pribadi? Jawabannya adalah pertama, penduduk di sana, citizen di sana, warga di sana itu sangat paham yang dimaksud dengan hak personal rights. Hak pribadi itu sangat penting. Karena kesadaran masyarakatnya tinggi, otomatis dia bisa menekan pemerintah untuk melindungi data mereka. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua, salah satu contohnya adalah CV. Kalau Anda lihat model CV internasional, itu tidak ada disebutkan tanggal lahir, tempat lahir di mana, jenis kelamin apa. Itu nggak ada. Bahkan agama itu tidak ada. Berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu semua ingin tahu Anda lahir di mana, jenis kelamin apa, sudah menikah atau belum. Itu semua ingin ditahu. Nah, kenapa misalnya di Eropa itu, dalam CV, kurikulum vitae itu tidak ada tanggal lahir, tidak ada agama, kemudian suka makanan apa, itu nggak ada. Jadi itu hal yang sangat personal, dan itu orang lain tidak perlu tahu. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau kita berbicara tentang individual behavior dalam perspektif realis, itu sama behaviornya dengan negara. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia, itu behavior kita mengupload semuanya tuh, lihat Anda ngecek sendiri perilaku Anda ya, seberapa bebas Anda mengupload data diri Anda, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, makanan yang disukai. Nah, itu merefleksikan behavior dari negara. Karena negara itu kan behaviornya ditentukan oleh behavior aktor dalam negara. Nah, itu mungkin di Eropa itu kenapa mereka misalnya ya tidak bisa mengirim pesan. Let's say mungkin karena dalam itu masih ada security breach-nya. Bisa saja seperti itu. Modelnya seperti itu. But saya harus admit bahwa saya tidak terlalu mendalami kasusnya, tapi saya mengasumsikan bahwa kemungkinan bisa saja kasusnya seperti itu. Salah satu juga contohnya adalah di UK itu, di Inggris, kemudian di Jerman itu mereka masih menuntut Facebook untuk memberikan meregulasi data pribadi dari pengguna Facebook tersendiri. Karena kita harus bisa mengetahui begini, Facebook itu kan perusahaan di Amerika Serikat, terregistrasi di Amerika Serikat. Otomatis ketika dia beroperasi, mereka karena headquarternya di Amerika akan mengikuti hukum yang ada di Amerika Serikat. Kalau dia berlaku di negara lain dan ingin dituntut, itu kan complicated karena dia statusnya di negaranya, perusahaan itu di negaranya. Apalagi kalau misalnya di negara tersebut tidak ada kantor cabangnya. Jadi Anda mau menuntut kemana? Itu yang permasalahan cukup pelik ya. Kalau kita berbicara tentang security data. Saya kira kalau kalian sebagai milenial pasti jauh lebih tahu daripada saya. Oke, adalah pertanyaan? Tidak, saya lanjutkan. Sekarang kita berbicara 3 asumsi utama dan premises dalam perspektif realis. Jadi silahkan Anda baca bukunya Andre Broom, itu dibahas 3 asumsi utama dan premises dalam pendekatan realis. Pertama, the state is the central actor in the international system and should therefore compromise the primary unit of analysis. Jadi negara itu adalah aktor utama dalam sistem internasional. Oleh karena itu, negara yang harus menjadi unit analisis utama. Jadi kalau kita berbicara tentang realis, kita berbicara tentang negara. Itu saja yang harus Anda pahami. Itu penting Anda pahami. Jadi kalau kita berbicara tentang realis, kita berbicara tentang negara. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian yang kedua,
international dynamics are shaped by the calculated rational. Jadi dinamika internasional itu dibentuk berdasarkan kalkulasi rasional pursued by the state of their national interest, yang dikejar oleh negara untuk memenuhi kepentingan nasional mereka. Jadi ketika satu negara mengambil keputusan, itu selalu didasarkan kepada kalkulasi rasional atas kepentingan atau national interest, kepentingan nasional mereka. Sekarang, kalau kita berbicara tentang kepentingan nasional, maka kepentingan nasional itu ada dua dalam pendekatan realis, yaitu ada power, ada security. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, kira-kira duluan mana? Power dulu atau aman? Atau aman dulu baru ada power? Siapa yang kira-kira? Power dulu, Miss. Power dulu. Power dulu, Miss. Iya, Oke, power. kenapa power dulu baru aman? Kalau misal ini pendapat saya nih, kalau misalnya Silakan. kita udah memiliki power tuh baru maksudnya kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Jadi kalau misalnya kita udah pastinya punya power, baru kita bisa merasa aman. Kalau menurut saya. Oke, good answer. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Miss. Miss. Silahkan. Kalau misalkan kita refleksikan ke state, berarti state itu kan punya power ya. Nah, di dalam state itu ada namanya national interest dan juga ada yang namanya society interest, kayak gitu, Miss. Nah, jadi kalau misalkan si negara ini udah punya power, dia akan bisa mengontrol national interest ini dan juga society interest ini, Miss, kayak gitu. Jadi dengan adanya power ini, pada dasarnya secara nature itu udah dimiliki oleh negara itu, Miss, gitu. Jadi power ini kalau misalkan negara nggak punya power, dia itu nggak akan mampu untuk mengontrol bagaimana kepentingan nasionalnya itu, bagaimana kepentingan masyarakatnya, Miss. Seperti itu jawaban saya, Miss. Oke, thank you. Very good answer. Ada lagi yang lain? Interesting Saya- answer. Silakan, Gina. Kalau jawaban saya setuju juga tadi power dulu baru security. Karena kalau misalkan kita udah punya power, misalkan kayak dalam bidang militer gitu, di negara kita itu kan pasti bisa meningkatkan security-nya. Jadi kayak menurut saya tuh ada dua kemungkinan kalau nggak negara kita makin aman karena power itu. Yang kedua, si negara ini bisa terancam karena negara lain kan yang anggap power kita itu jadi ancaman buat negara dianya itu gitu, Miss. Jadi bisa kalau sama realis ini bisa nanti ada kaitannya sama perang gitu, Miss. Oke, very good, Gina. Ada lagi yang lain? Menarik pendapatnya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ini, Miss, kalau Silakan. misalnya negara Ya. punya power, terutama dalam bidang ekonomi, dia bisa meningkatkan kayak pembelian atau pembelanjaan militernya, sehingga security-nya itu dapat ditingkatkan. Itu menurut saya, Miss. Okay, very good, very interesting answer. Menarik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi kalau ada power dulu, menurut pendapat majority kalian ya, 100% dari kalian mengatakan power dulu baru security dulu. Tapi saya ingin bertanya seperti ini. Bagaimana Anda mendapatkan power kalau Anda diserang? So if you're not secure, seperti saya berikan contoh kayak perang di Syria. Dia nggak punya security, dia nggak punya keamanan. Karena dia nggak punya keamanan, dia nggak punya power. Makanya dia dibully oleh negara-negara alay Amerika Serikat dan sekutunya. Kalau kondisinya seperti itu, kira-kira jawabannya seperti apa menurut kalian? Saya tertarik untuk mengetahui pola pikirnya seperti apa. Ada yang ingin berpendapat? Ini nggak ada yang salah, nggak ada benar ya.
Maaf Isma, jadi tuh maksudnya kalau misalnya kan tadi kan berarti maksudnya kita misalnya belum bisa punya power karena kita sendiri keamanannya belum stabil gitu ya Mis, maksudnya. Jadi bagaimana Anda misalnya kalau dia power dulu baru security, power dulu Anda punya kekuatan dulu baru aman. Tapi kalau saya balik, bagaimana Anda mendapatkan power kalau misalnya Anda terus diserang? Do you think that defense, jadi pertahanan itu lebih kuat daripada menyerang? Kekuatan bertahan dengan kekuatan menyerang itu lebih bagus mana gitu? Kalau Anda sebagai negara, Anda sebagai pengambil kebijakan, Anda memilih opsi bertahan atau Anda mengambil opsi menyerang? Ayo. Kalau saya Miss, Eh, tapi maaf ya Miss kalau misalkan jawabannya belum benar. Eh, Kalau saya sebagai negara, eh, jika kalau misalkan dilihat dari perspektif realis, saya mencoba untuk menyerang. Karena apa? Saya sebagai negara itu, di negara itu uh, ada aktor dan non aktor, which is itu sangat berpengaruh bagi negara saya. Misalkan seperti itu, bagi saya sendiri. Kalau misalkan saya biarkan negara lain menyerang aktor-aktor ini, maka kemungkinan besar negara saya akan, ya itu tadi, akan sering dibully tiap hari, maka saya nggak mau dong kalau misalkan negara saya itu selalu di kayak gituan, misalkan di kayak gitu. Nah, saya akan melakukan apapun untuk bagaimana negara saya ini nggak kena bully lagi atau misalkan nggak diremehkan seperti itu, Miss. Jadi, hal yang saya lakukan yaitu menyerang. Karena apa? Satu, sifat dari perspektif realis itu sendiri, kalau saya ingat dari semester satu adalah selfish gitu. Saya nggak akan peduli. Maksudnya adalah saya nggak akan peduli bagaimana uh, ya artinya adalah selfishnya adalah egois, maksudnya ya kalau misalkan pun saya menyerang negara yang menyerang saya ini, dan ketika saya menang dan negara itu kalah, banyak masyarakatnya yang misalkan mati lah atau segala macam, saya nggak peduli Miss gitu. Yang penting saya bisa menyelamatkan negara saya bisa menyelamatkan kepentingan negara saya bisa menyelamatkan aktor dan aktor yang ada dalam negara saya. Yang kedua, cost of state behavior. Di sini saya nggak mau rugi banyak kayak gitu. Makanya ketika saya melakukan peperangan, kemungkinan besar kalau misalkan negara itu tetap konsisten untuk melakukan penyerangan, ya kemungkinan besar benefit yang akan saya dapatkan ada kayak gitu. Misalkan dulu ketika misalkan Amerika mungkin dulu Amerika yang memenangkan beberapa peperangan. Faktanya sekarang adalah banyak bukan sekarang sih, bisa dibilang dulu banyak negara yang percaya bahwa ataupun sekarang bisa dibilang sih negara Amerika itu menjadi negara superpower ataupun yang mereka negara adidaya gitu, negara yang punya power yang gede gitu. Nah, jadi dengan cara saya seperti ini, ya mungkin saya akan mendapatkan benefit yang besar yang kemudian nanti prosesnya adalah saya bisa menjadi negara yang superpower dengan misalkan ekonomi yang kuat, militer yang kuat gitu. Jadi saya nggak akan tinggal diam ketika ada negara lain yang menyerang negara saya. Saya akan melakukan peperangan, bagaimanapun caranya, kayak gitu. Karena di dalam negara itu saya mempunyai society yang mana juga saya percaya bahwa society dalam sebuah negara itu nggak akan tinggal diam kalau misalkan negara mereka diserang. Karena itu akan menyangkut terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan society juga, Miss, seperti itu. Ketika negara itu diserang. Itu jawaban saya, Miss. Oke, thank you Ronald. Ada yang tidak setuju dengan Ronald? Siapa yang kira-kira memilih untuk bertahan? Ini refleksi buat. Kasusnya di Suriah ya Miss. Silahkan Alvina. Kalau saya sih mungkin sebenarnya jawaban Ronald itu ya itu preference-nya Ronald gitu kan. Kalau saya lebih kayak mendingan bertahan karena kan setiap negara itu pasti punya aliansi. Jadi kan ibarat kata suatu perang yang terjadi di satu negara itu nggak sengaja terjadi gitu aja dan pasti ada permasalahan yang menyebabkan perang itu terjadi. Kalau ngelihat dari perangnya Suriah itu kan di mana situasi security di Suriah juga kan belum bisa
diandalkan juga untuk melindungi society yang ada di sana. Nah, karena Suriah ini masuknya kayak negara-negara Arab, jadi pasti otomatis dia tuh punya aliansi tertentu. Jadi ada situasi di mana si Suriah ini nggak lemah banget gitu. Jadi pastinya dia juga ada bantuan dari negara-negara lain buat mengatasi perang yang terjadi di sana gitu, Miss. Oke, thank you Alvina. Ada lagi yang lain? Kita nggak berbicara tentang siapa ini pendapatnya salah, ini pendapatnya benar ya. Karena setiap itu kan punya rasionalitas berbeda. Silahkan feel free aja. Ada lagi? Atau Ronald mau defense? Kenapa Ronald? Gimana ya, Miss? Ini sebenarnya pertanyaan, kalau dikasih pertanyaan gini kayak menjebak gitu sih, Miss. Karena apa ya, Miss? Ya kalau misalkan disuruh memilih, itu sih, Miss, tergantung negaranya mau gimana. Cuman saya tetap akan melakukan penyerangan sih, Miss, kayak gitu. Kalau misalkan dibilang bertahan, emang iya kalau misalkan suatu negara itu mau diserang gitu dan kita maksudnya kayak yang saya tangkap di sini adalah bertahan itu maksudnya adalah dia itu diam. Tapi mau dikoreksi ya, Miss, karena ya maksudnya adalah kalau misalkan nih negara tuh kalau misalkan diibaratkan sebagai manusia, misalkan si A menyerang si B gitu. Emang si B itu mau tinggal diam aja gitu. Apa yang dia dapatkan kalau misalkan dia diserang? Hanya bertahan doang kayak gitu, Miss. Itu Miss yang saya tangkap. Cuman kalau misalkan mungkin maksudnya Miss bertahan di sini maksud yang lain, saya kurang tahu juga sih, Miss. Cuman yang saya tangkap dari sini bertahan itu adalah yang negara itu nggak melakukan apa-apa gitu. Ya udah diserang aja, Miss, kayak gitu. Oke, saya mau berikan contoh seperti ini. Kalau ada kapal ilegal Cina masuk ke perairan Natuna, di depannya itu ada penjaga keamanan laut kita, let's say ada Bakamla di situ. Apa kira-kira yang akan diambil oleh penjaga laut kita? Apakah kita akan menyerang kapal Cina tersebut atau bagaimana? Karena disinilah Anda bisa melihat state behavior, perilaku dari negara. Apa yang diambil oleh sikap apa yang diambil oleh negara itu mencerminkan perilaku dari negara tersebut. Apakah kita dalam hubungan kita dengan negara lain atau ketika kita national interest-nya diganggu oleh negara lain, apakah kita menggunakan pendekatan realis atau bukan? Kira-kira ada yang ingin memberikan pendapat nggak? Silahkan. Takut salah, tapi maaf ya Miss kalau salah. Kalau misalkan case-nya kayak gitu, kalau itu tergantung dari negaranya. Kalau misalkan seperti itu, kita kan nggak mungkin langsung menembakkan senjata gitu kan. Kalau misalkan menembakkan senjata balik, berarti kan artinya kita setuju perang. Tapi kalau misalkan dilihat dari di sini, kayaknya kalau saya jadi negaranya sih ngumpulin itu deh kayak potensi kekuatan militer di negara saya dulu deh. Kalau misalkan saya jadi negaranya ya kayak misalkan apa ya kayak misalkan Jepang Jepang itu kan dia kan juga harus ngumpulin kekuatan militernya gitu kan. Pokoknya saya pernah baca gitu kalau misalkan Jepang itu kan pernah gagal gitu karena yang bom Hiroshima dan Nagasaki itu kan. Nah, tapi dia juga bisa dibantu sama Amerika gitu. Pokoknya nanti dia dapat dukungan dari Amerika Serikat gitu deh. Kayak pemerintahannya Donald Trump tuh dukung Jepang sama Korea kayak buat beli senjata dari AS gitu. Nah, itu kalau saya jadi negaranya kayaknya bakal ngumpulin itu kekuatan militernya dulu, baru nyerang balik kalau udah benar-benar siap gitu. Tapi kalau misalkan dari Indonesianya sendiri, politiknya bebas aktif, kemungkinan kayaknya nggak bakal ngambil perang deh. Tapi kalau menurut saya kayak gitu, Miss. Kalau saya salah, Kan? maaf ya, Miss.
No, tidak perlu minta maaf, tidak perlu juga tetap salah. Saya bilang bahwa tidak ada, begitu tidak ada. Kalau kita belajar tentang ilmu sosial, yang ada adalah perbedaan opini. Anda boleh menggunakan logika berbeda. Silahkan, feel free aja. Iya, seperti itu, Miss. Makasih, Miss. Very much welcome. Ada lagi? Gini, Miss. Kalau misalkan kita berbicara soal sengketa Laut Cina Selatan ataupun Natuna, sebenarnya Indonesia harus sadar diri sih. Maksudnya adalah kalau misalkan kita ingat lagi kasus Sipadan Ligitan, ini kan pernah kami pelajari juga Miss semester 1. Nah, di mana kenapa sebenarnya kenapa Cina itu mau ataupun berusaha ingin menguasai Laut Cina Selatan itu, karena sebenarnya pada faktanya adalah uh, para laut militer ataupun bakamla yang menjaga di wilayah Natuna itu nggak banyak Miss gitu, karena memang sangat very very impossible kalau misalkan dengan luas laut yang begitu luas, nggak mungkin dong semua bakamla yang ada di Indonesia ini bisa menjaga perairan Natuna itu Miss gitu. Nah, dengan seperti itu, kan pada saat itu yang bertugas, bahkan malah yang bertugas saat itu kan jumlahnya kan dikit Miss gitu. Otomatis negara Cina itu berusaha untuk memasuki wilayah Natuna karena sebenarnya banyak manfaat yang didapatkan dari Natuna tersebut Miss gitu. Nah, tapi kenapa Cina saat itu memasuki Natuna? Karena kalau misalkan yang saya bilang tadi, kasus Sipadan dan Ligitan, di mana Indonesia mengabaikan Sipadan dan Ligitan itu sama aja halnya, Miss, kayak Indonesia itu mengabaikan juga Natuna ini. Jadi karena Cina berpikiran bahwa ada yang jaga, cuman jumlahnya nggak banyak gitu. Jadi peluang mereka untuk masuk ke Natuna itu dan berusaha untuk menguasai perairan Natuna, ya mereka melakukan itu seperti itu. Cuman kalau misalkan kita balik lagi ke undang-undang yang mengatur tentang perairan, sebenarnya nggak boleh gitu, karena baik pun di UNCLOS ataupun di ITLOS ataupun ICG, di ITLOS itu udah ada aturannya semua gitu. Bahkan kan Cina itu kan mengklaim bahwa pada masa mereka pada zaman dulu kayak ada masa kayak dinasti apa gitu saya lupa. Nah, mereka itu mengklaim bahwa itu udah milik China gitu. Tapi di dalam peraturan undang-undang internasional soal perairan itu udah diatur di yang saya bilang tadi Miss, di ICJ juga ada, di ITLOS juga ada, di ICJ juga ada. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan juga yang seperti Gina bilang tadi, menganut sistem kerjasama bilateral dan kayak misalkan multilateral. Kalau misalkan Indonesia menyerang Cina, ya otomatis putus dong hubungan kerja Indonesia dan Cina gitu. Padahal sebenarnya bisa dibilang Indonesia dan Cina ini adalah negara yang bersahabat seperti itu. Jadi jawaban saya adalah Indonesia nggak akan mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan terhadap China gitu. Mungkin melalui kayak misalkan apa ya namanya, atau bisa dibilang judicial review nggak sih Miss gitu. Jadi tapi dalam kenapa Miss? Suaranya yang hilang tadi. Silahkan. Iya Miss. Jadi jadi kalau jawaban saya adalah nggak akan mungkin Indonesia melakukan penyerangan terhadap China karena yaitu tadi kalau saya nggak salah China dan Indonesia itu udah bisa dibilang negara yang bersahabat Miss gitu. Banyak melakukan kerjasama gitu Miss antara Indonesia dan China gitu. Cuman itu tadi alasan dasar kenapa Cina itu berusaha untuk mengklaim ataupun menguasai Natuna. Itu tadi saya bisa merefleksikan dari kasus Sipadan Ligitan dan mungkin beberapa sumber juga yang saya baca adalah bahwa sebenarnya nggak cukup bahwa bakamla Indonesia nggak akan cukup untuk menjaga perairan Natuna karena apa, wilayah Natuna itu sangat luas gitu. Tapi pada dasarnya adalah wilayah perairan Natuna itu udah diatur dalam undang-undang internasional baik dalam UNCLOS, ICG, ITLOS gitu. Tapi ketika China melakukan pelanggaran memasuki wilayah perairan Natuna, tapi sebenarnya harus dilihat dulu gitu. Kan ada batas teritori tertentu gitu, di mana China bisa melakukan pengambilan sumber daya alam di dalam perairan Natuna itu. Ada yang nggak boleh nih seperti itu. Jadi jawaban saya nggak akan mungkin Indonesia melakukan penyerangan terhadap China gitu. Mungkin dilakukan melalui diplomasi maritim seperti itu. Okay. Very interesting opinion.
Ada lagi yang lain? Saya, Miss, Silahkan Ramadan. eh, saya ingin ke slide-nya dulu yang which one is come first antara power atau security. Jadi menurut saya kalau misalnya pendapat saya, Miss, menurut saya security adalah hal yang pertama kali muncul, baru setelah itu power. Jadi kenapa saya bilang gitu, karena power itu hanya akan muncul apabila stabilitas itu ada, Miss, menurut saya. Jadi ontologinya itu adalah power dan epistemologinya itu adalah security. Jadi kalau misalnya suatu negara itu mengambil tindakan untuk case yang kedua, Miss, yang kalau misalnya suatu negara itu mengambil tindakan, apakah dia mengambil tindakan realis atau dia mau ambil tindakan liberal dengan cara damai, maksudnya, Miss. Jadi menurut saya tergantung daripada model jenis masalahnya, Miss. Terkadang suatu negara itu ikut serta dalam konflik atau bekerja sama, atau dia berkonflik secara langsung, itu biasanya berdasarkan atas kesamaan ide atau yang kita biasa sebut konstruktivis, yang sejenisnya, Miss. Dan terkadang karena kasusnya itu benar-benar sangat serius dan mungkin dia menengah, tidak terlalu begitu serius, sama seperti yang tadi dijelaskan sama Ronald ya tentang Laut Cina Selatan. Menurut saya menurut saya tergantung daripada masalah apa yang lagi disebut, yang lagi dibahas. Nah, kalau misalnya kita lihat dari masalah yang kita lihat ada di Laut Cina Selatan, menurut saya apa yang dilakukan oleh Indonesia itu sebagai bahan gertakan doang pada saat pertama kali Presiden Jokowi bangun pangkalan militer, Miss. Bukan disebut juga bukan pangkalan militer sih itu kalau saya lihat. Yang saya lihat di situ cuma beberapa barak sama beberapa tempat pendaratan aja, Miss. Yang jadi poinnya itu adalah yang diinginkan oleh bangsa Indonesia itu bagaimana dia menciptakan stabilitas pada saat dia ditekan di wilayah Natuna itu, Miss. Kalau misalnya dengan alasan bahwa bercermin dari masalah Sipa dan Legitan, menurut saya itu bukan konteks yang paling tepat untuk dijadikan cerminan, Miss, untuk bagian itu. Kalau misalnya kalau kita ingin ngelihat masalah itu, mungkin kita bisa ambil contoh yang ada di Falkland, yang ada di Inggris, di mana Argentina waktu itu kepingin banget ngambil 2 pulau yang ada di dekat situ. Itu pulau yang dimiliki oleh Inggris dan penduduknya hanya sampai ratusan orang saja, kurang malahan. Nah, di sana saat Falkland udah dikepung oleh tentara, dengan Argentina beranggapan bahwa itu akan membuat Inggris menyerahkan pulau itu, walaupun di sana penjagaan tidak ketat, tapi tetap dengan dukungan internasional Inggris tetap ngirim pasukannya ke sana, Miss. Jadi yang saya maksud adalah tidak bisa suatu negara itu dipastikan akan mengambil realis atau dia liberal behaviornya, karena negara itu seperti bunglon, Miss, tergantung dari jenis masalahnya, maka dari itu dia ngambil tindakan ini, maka dari itu dia ambil tindakan A atau B. Jadi kalau misalnya kita ingin sebut negara yang benar-benar memiliki karakteristik tertentu, biasa kita lihat dari ideologinya, Miss, menurut saya, Miss. Kalau misalnya kita lihat dia liberal, dia pasti lebih mengutamakan daripada mengambil jalan keluar, jalan damai. Kalau seandainya kan dia lebih di luar daripada liberal atau jalur kiri yang biasa kita sebut, itu dia pasti dia ngambil tindakan yang realis, Miss, dan dia lebih menekan daripada keadaan untuk menjadi chaos atau anarki. Seperti itu, Miss, pendapat saya. Thank you Ramadan. Ada lagi yang lain? Ini penting buat Anda pelajari ya, karena Anda kalau bikin esai, kalau Anda menjawab itu harus pakai teori. Jadi kalau misalnya Anda punya opini bahwa saya menganalisa tentang kasus ini gitu, Anda harus bisa mengaplikasikan
teori yang Anda pahami. Jadi dalam penganalisaan satu kasus, ketika misalnya, let's say kayak tadi statementnya Ramadan mengatakan bahwa negara yang cenderung liberal, itu dia akan approachable kepada perdamaian atau negosiasi damai. In some cases itu bisa dilakukan, in some cases also ada perdebatan seperti misalnya perang Irak, Vietnam, kemudian bagaimana Inggris juga termasuk negara yang liberal itu, kemudian melakukan menginisiasi perang. Pokoknya kalau kita lihat, kalau Anda menganalisa satu hari nanti kalau bikin Anda esai atau skripsi, misalnya bagaimana sikap Indonesia ketika Cina masuk ke perairan kita, kemudian saya melakukan illegal fishing, kenapa kita tidak menyerang? Berarti kalau kita menyerang, kita inisiasi perang ya. Kalau kita diserang, berarti kita defense. Nah, disitulah gunanya kenapa Anda belajar teori. Kalau Anda melakukan pendekatan teori tersebut, ingat bahwa Anda boleh menggunakan pendekatan teori apapun. Yang paling penting dalam social science itu bahwa analogika teori yang Anda pakai itu bisa dipahami oleh orang yang membaca. Jadi kalau Anda menulis esai nanti, Anda menggunakan teori ini, kalau teori tersebut, even though saya sangat tidak setuju dengan teori Anda menggunakan teori, tetapi kalau misalnya Anda mampu menyediakan bukti dan logiknya sesuai, Anda sudah melakukan hal yang sesuai ya, sudah tepat gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang ini who is right and who is wrong, kita itu berbicara pada level do you have evidence or not. If you have evidence, evidence-nya apa. Jadi itu salah satu yang mungkin Anda harus bisa pahami. Jadi kalau kita berbicara which comes first, power security, itu bisa debatable. Yang mana datang pertama, itu tergantung dari misalnya evidence Anda apa gitu. Kalau misalnya saya argumentasinya power, oke, if you say power, evidence-nya apa, buktinya apa. Siapa scholars yang pernah mengatakan sebelumnya bahwa power itu ultimate? Siapa yang mengatakan bahwa security itu misalnya nih ya, kalau kita lihat statementnya power and security, saya like power, hold on. Let's say misalnya power and security, power can increase and guarantee security. Jadi power itu dapat meningkatkan dan menjamin adanya stability atau security atau keamanan. Kemudian security membantu untuk mendapatkan dan mengkonsolidasi kekuatan. So you need to reverse to, kalau Anda beranalogi nanti di esai, let's say using realist perspective dalam esainya, maka Anda tidak diizinkan untuk beropini bebas. Kenapa? Karena Anda harus kembali reverse to kepada scholars atau akademisi yang sudah menggunakan teori tersebut pada kasus yang mirip. Ya, because there's nothing new in social science. Pasti sudah ada sesuatu yang sudah diteliti sebelumnya. If you think that is new, itu namanya overconfidence. It's totally wrong. Jadi kembali lagi pada pendekatannya siapa yang Anda pakai. So let's say kalau ingin memakai emphasize pada teori ini, silakan misalnya Anda kembali pada pendekatan politics is power dan where is politics. So, Anda silakan baca misalnya teorinya Clausewitz dan Morgenthau ya, idea ya. Jadi itu kalau misalnya Anda aplikasi again di dalam esai kalian, kemudian Anda mengatakan, okay, security first. Oh, okay, powers first. Okay, power and security. So it doesn't matter anyway. Yang penting adalah evidence-nya apa, buktinya apa, argumentasi teori sebelumnya yang mendukung itu harus ada ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. 3 asumsi utama dan premises dalam realis. Yang ketiga adalah the international environment itu sifatnya anarchic system. Jadi kalau kita bicara tentang anarchic system, kita berbicara tentang there's no single government, lack of government.
tidak ada pemerintahan yang satu dalam hubungan internasional, dalam hubungan global. Kenapa? Karena satu negara itu semua ingin power. Dia semua ingin tidak ingin dipengaruhi oleh negara lain. So in which states interact, and compete to maximize their interests in the absence of overreaching authority, which could constrain, regulate, and sanction state behavior. Jadi karena negara itu tidak ingin diatur oleh negara lain, dia ingin sifatnya independen, saya gitu. Kemudian dia tidak ingin ada single government, tidak ada satu negara yang bisa memerintah negara lain, kemudian mengatur negara lain. Negara itu sifatnya dia ingin berdiri sendiri, selfish, saya, maka perlu adanya kesepakatan. Kayak misalnya ada UNCLOS, let's say ada perjanjian internasional, tapi again kalau kita kembali pada sifat realis, kalau saya kuat, kalau saya power, saya kaya, saya punya military, saya melanggar aturan, berani enggak menghukum saya kalau saya nggak mau patuh. So that's the reasons why kalau kita belajar tentang power dan kita bicara tentang realis, Anda betul-betul harus bisa memahami tentang apa itu power. Jadi biasanya di dalam pendekatan realis itu, kalau Anda menulis teori tentang realis, maka Anda harus bisa dulu mendefinisikan power itu apa. Kemudian teori turunan dari power. Itu mungkin bisa menjadi guideline Anda buat Anda yang menulis esai ya. Kemudian, jadi ingat pertama tiga asumsi dan premises dalam realis itu, negara adalah aktor utama, kemudian international dynamics itu dinamika internasional itu dibentuk oleh kalkulasi rasional dari aktor itu untuk memperoleh national interest mereka, kepentingan nasional mereka, which is power dan security. Jadi kepentingan national interest dari satu negara itu adalah power dan security. Dan yang ketiga adalah kondisi lingkungan internasional itu sifatnya dia sistemnya anarki atau anarchic system. Jadi there is no government, there is no single government. Atau ada yang juga mendefinisikan scholars yang mengatakan bahwa lack of government. Nah, silahkan Anda kalau misalnya Anda menggunakan pendekatan teori ini di dalam analisa esai Anda. Kemudian kita lanjut. Jadi realisme dalam GPI itu, kalau kita lihat pertama adalah, jadi dalam analisis kalau Anda menggunakan perspektif realis, itu disebut juga sebagai state-centric realism. Jadi state-centric realism itu melihat sifat alami negara itu sebagai kunci utama dari perilaku negara tersebut. Jadi setiap negara itu adalah aktor ya. Jadi sifat alami dari negara tersebut itu mencerminkan sifat mereka dan pendekatan sistem yang mereka biasanya pilih gitu. Jadi sistem centric realism tidak semua, kalau kita lihat negara sebagai aktor yang sifatnya dia soul aktor. Kalau kita lihat negara sebagai soul aktor atau aktor yang berdiri sendiri, kita bisa mengatakan kalau dia tidak berinteraksi dengan negara lain, bisa saja apakah dia tetap melakukan pendekatan realism atau tidak. Nah, itu kalau ingin melakukan analisa dalam pendekatan realis atau Anda dalam esainya itu misalnya realis perspektif ini adalah umbrella teori atau paradigma teori yang Anda gunakan karena begini, kalau Anda menulis esai itu di bagian teori itu Anda harus menyebutkan paradigma teori utama apa yang Anda pakai. Jadi paradigma teori yang sudah saya jelaskan ya, ontologi, epistemologi, unit analisisnya, itu disebut dengan paradigma teori dalam GPI. Itu harus Anda bisa pilih salah satu. Kemudian Anda harus bisa mempertahankan argumentasi Anda, kenapa Anda memilih
teori tersebut? Kenapa bukan teori lain? Itu Anda harus bisa jelaskan logiknya. Kalau misalnya dalam esai Anda dalam teori itu Anda tidak menjelaskan itu berarti Anda tidak memahami atau Anda tidak konsisten terhadap teori yang Anda pahami. Itu catatan kalian ya. Jadi kalau kita berbicara text-centric realism, nah realisme itu selalu fokusnya power dan security. Dan dia emphasize atau menitik beratkan pada material capability. Kalau kita berbicara tentang material capability dalam perspektif realism, siapa yang paling kuat militernya? Itulah material capability. But again, Anda bisa berdebat bahwa Anda bisa mendebat sebenarnya kelemahan dari teori realisme. Karena setiap pendekatan teori itu pasti adalah kelemahannya. Itu tugas Anda sebagai mahasiswa nanti kalau Anda mengatakan, saya menggunakan teori realism. The reason why I use realism because another scholars, misalnya si A menggunakan teori ini, menganalisa ini, hasilnya ini, sesuai dengan analogi pikiran Anda. Tetapi Anda harus bisa melihat, karena pasti ada scholars lain yang melihat kelemahan dari realism. Itu Anda harus bisa ungkapkan ya, kelemahannya apa, kemudian kira-kira dengan kelemahan tersebut apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalau kita kembali ya, so the nature of state as the key driver, if their behavior and system-centric realism, which focuses on the distribution of material capability among states, as the key driver of state behavior and international political outcomes. Saya ingin menerjemahkan ini kepada security dilemma. Saya yakin Anda sudah pasti dapatkan pendekatan security dilemma ya. Kalau tidak salah tadi Widya menyebutkan Anda sudah mendapatkan pendekatan security dilemma. Jadi security dilemma itu ada banyak optionnya. Nah, saya berikan contoh kayak begini. Jadi kalau ada state A, state B, state C, kalau state A dia 1, misalnya dia kekuatannya 1 ya, sedangkan state B dan state C dia 0 atau 0, berarti maka state A ini dia mendapatkan hegemoni. Karena dia memiliki satu-satunya power, dia powerful. Kemudian kalau ada, karena dia 0, karena state B 0 dan state C 0, maka otomatis state B dan C ini pasti akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan power. Nah, kalau misalnya dia kondisinya dia sudah, misalnya state B dan state C ini sudah mendapatkan power, nah kan setiap negara ini dia akan memiliki power yang sama. Kalau satu negara, atau bukan satu negara, kalau semua negara itu memiliki power yang sama atau jumlah kekuatan yang sama, maka itu disebut dengan multipolar. Oke? Kemudian model lain itu ada model seperti misalnya state A ini sudah sangat kuat, ya dapat poin 2 gitu. Kemudian let's say dia seperti Amerika Serikat lah ya, atau Cina gitu. Dia adalah negara yang kuat. Sedangkan state B dan C ini dia powerful tapi tidak sangat powerful. State A ini lebih powerful. Maka yang dilakukan adalah state B dengan state C ini bekerja sama sehingga powernya menjadi 2 untuk melawan atau misalnya setidaknya tidak diserang oleh state A. Nah, banyak contohnya misalnya kayak kenapa UK itu, misalnya Inggris itu dia memiliki negara Commonwealth, atau kenapa satu negara itu tergabung dalam aliansi pertahanan. Ini kalau Anda bisa gunakan dalam analisa melihat Indonesia itu ada di mana? Apakah kita berada di sini atau kita multipolar atau kondisinya menurut Anda itu seperti apa? Itu menarik untuk Anda analisis. Kemudian ada negara misalnya dia sudah powerful. Kalau di bagian ini kan state B dan C dia sama kekuatannya. Tapi ada kondisi di mana negara A itu kekuatannya 2, kemudian negara B di kekuatannya 1, B dan A itu bergabung bersama supaya dia lebih dominan dan dia bisa tidak sama kekuatannya dengan C.
Contohnya seperti misalnya Korea Selatan. Korea Selatan kalau dia berdiri sendiri, dia akan mirip seperti ini. Kalau dia berperang dengan Korea Utara, dia akan sifatnya dia state B-nya zero, Korea Utaranya zero, Korea Selatannya zero. Supaya dia dapat power yang lebih besar, maka dia mengikuti pada power negara yang memiliki power yang lebih besar. Nah, penggabungan antara state A dan state B itu menyebabkan dia kekuatannya menjadi lebih besar. Nah, itu biasa dikenal dengan alliance, power alliance. Kemudian ada juga sifatnya kalau misalnya negara B dan C sudah punya satu power, dan negara tadi kalau kita lihat modelnya seperti ini ya, dan negara A dia dapat powernya 2, maka negara A sebenarnya kalau dia melihat kemungkinan bahwa negara B dan negara C ini bisa bekerja sama, bahkan yang dia lakukan adalah dia akan meningkatkan powernya dia. Jadi kalau dia dari 2 naik menjadi 3, maka dia menjadi ultimate hegemony. Jadi kalau dia kekuatannya sudah sangat besar, dia akan menjadi ultimate hegemony. Dan ultimate hegemony ini dalam hubungan internasional, dalam GPI itu sangat buruk. Kenapa? Karena state A ini dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia mau menyerang negara Anda, saya kuat, saya kaya, saya powerful, saya punya militer. Kalau saya menyerang negara ini mau apa Anda? Anda mau menyerang saya, coba aja. Anda serang saya serang Anda. Jadi sifatnya itu kalau dia sudah ultimate hegemony, dia agak berat dalam hubungan internasional. Kemudian, kalau misalnya dia ada satu negara, dia negara ini, negara B, atau state A dan state B, itu punya kekuatan yang sama, maka tapi dia tidak berada dalam satu jaringan, maka ini disebut dengan bipolar. Yang menjadi ancaman atau terancam adalah state C-nya. Jadi itu harus ada model-model logik dalam security dilemma ini, itu Anda harus bisa pahami. Karena logika dalam negara, dalam pendekatan realisme itu, negara itu akan selalu intinya adalah increasing power. Ya, dia akan selalu meningkatkan powernya dia gitu sebagai negara. Itu logik dalam pendekatan realisme. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada ya? Miss, maaf, ini saya bukannya mau nanya sih, Miss. Ini ada yang belum Okay. di ACC, Miss. Iya, Miss. Gadis belum di ACC. Gadis nggak ada? Mana? Tadi sih WA sih, Miss. Udah masuk? Nanti saya bilangin dia lagi deh, Miss. Terima kasih ya, Miss. Oh, no worries. Ada lagi? Oh, ada lagi. Ada yang bertanya? Silakan, Ronald. Miss, kan kalau di dalam realis itu kan ada yang namanya no intervention. Berarti artinya adalah negara A nggak boleh melakukan intervensi kepada negara B. Kalau misalkan kita melihat, misalkan kasus yang terjadi di Rohingya. Nah, kenapa kasusnya itu kan udah parah banget ya, Miss. Maksudnya itu udah menyerang hak asasi manusia. Which is sebenarnya itu kan termasuk dalam negara ASEAN kan, Miss gitu. Jadi ASEAN itu salah satu tujuan mereka untuk prosperity gitu, untuk kesejahteraan. Nah, kalau misalkan kita melihat kasus yang di Rohingya itu kan sebenarnya udah lari dari tujuan ASEAN itu kan, maksudnya adalah yang nggak ada dong kesejahteraan yang terjadi di Rohingya saat itu, Miss gitu. Saya minta maaf, Ronald, saya interupsi ya, saya potong. Jadi begini, Miss. Supaya nggak kemana-mana, saya ingin meluruskan seperti ini. ASEAN itu dalam kesepakatan ASEAN itu mereka dalam satu butirnya itu mengatakan satu negara tidak boleh mengintervensi urusan domestik negara lain. Itu satu. Kedua, hubungan kerjasama ASEAN itu tidak meliputi hubungan kerjasama keamanan. Jadi ASEAN itu dia lebih kepada ekonomi. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa negara ASEAN
itu tidak terlalu care dengan Rohingya, it's not about that. The nature organisasinya itu tidak refers to security. Dia lebih kepada ekonomi. Jadi hubungan kerjasama ASEAN itu dia sifatnya elitis. Jadi ASEAN itu sifat organisasinya pertama elitis. Yang melakukan negosiasi itu adalah elitnya. Masyarakat nggak dilibatkan. Jadi siapa yang berorganisasi biasanya menteri luar negerinya, diplomatnya siapa. Kemudian yang kedua, sifat alami dari ASEAN itu bukan organisasi security. Ingat, Indonesia tidak punya kerjasama militer dengan negara manapun. Yang ada adalah kerjasama latihan militer. Jadi itu yang mungkin saya bisa luruskan. Kenapa saya menjawab seperti ini? Karena saya silahkan Anda cari, ada tulisan saya tentang ASEAN itu sudah pernah dibahas sebelumnya, karena ada pertanyaan serupa tentang itu. Jadi begitu Ronald, saya minta maaf karena saya mau motong Ronald. Ya, Miss, tidak apa-apa, Miss. Saya jadi tahu, Miss, sekarang. Makasih, Miss. Oke, jadi kita dalam proses belajar, saya juga belajar, Anda belajar. Kita saling memperbaiki. Ada lagi yang lain? Miss, duluan. Enggak apa-apa, suka duluan aja sih. Itu mau nanya tadi maksudnya elitis apa ya, Miss? Oke. Jadi kenapa ASEAN itu sifatnya elitis? Ini Anda jangan kutip di esai Anda ya. Malik 2021. Jadi karena ini belum tulisan, ini cuma penjelasan. Kenapa saya sebut elitis? Karena Anda sebagai masyarakat Indonesia dilibatkan nggak dalam keputusan ASEAN? Nggak kan? Tidak kan? DPRD dilibatkan nggak? Nggak dilibatkan. DPR dilibatkan nggak? Not much. Kemudian, jadi siapa sebenarnya berhubungan di ASEAN itu? Ya, yang berhubungan adalah Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau kita melihat dalam teori institusi, maka ASEAN itu sifatnya dia sangat elitis. Elitis dalam artian hanya orang-orang atas aja yang membuat kerjasama itu. Tidak ada orang grassroots atau tidak ada masyarakat bawah yang ikut dalam organisasi itu. Organisasi pemimpin-pemimpin elit atau tokoh-tokoh elit. Berbeda kalau kita berbicara tentang misalnya Persatuan Islam se-Asia Tenggara, itu berbeda lagi. Tapi kalau kita berbicara tentang ASEAN itu dia kalau menurut hasil kajian itu dia memang lebih sifatnya elitis. Karena misalnya kebijakan untuk Asian Community aja itu masyarakat dilibatkan atau tidak. Kalau dia dilibatkan berarti dia tidak bersifat elitis. Tapi kalau kebijakan itu dia top itu dalam artian orang-orang elitnya saja atau penguasanya saja, pemerintahnya saja yang membuat keputusan atau kebijakan, maka itu yang disebut dengan elit atau penguasa ya. Begitu Asyifa. Miss, saya bertanya, Silakan Ramadan. Miss tadi bilang elitis tentang terus fokus ASEAN hanya ekonomi. Asumsi saya nih, Miss, asumsi saya. Berarti yang dibangun oleh ASEAN ini menurut saya pondasinya kurang kuat, Miss, menurut saya. Karena kalau misalnya dia hanya mementingkan ekonomi, sedangkan security nggak dijadikan major juga di kerjasama itu, bagaimana dia melawan threat dari negara-negara yang punya kuasa lebih di luar. Tapi kan ternyata di negara-negara yang memang punya kerjasama dekat seperti Brunei, Singapura, dengan Cina atau Amerika atau Eropa, itu penghalang buat kita untuk bisa lebih maju seperti Uni Eropa. Itu asumsi saya, Miss, ya. Kalau asumsi Miss gimana? Miss. Capek deh. Saya yang ditanya.
Oke, yes, go ahead. Ini, Apa Ronald? saya mau menambahin juga. Sebenarnya di ASEAN itu ada 3 pilar utama, Korni. Jadi yang pertama, nggak cuma berfokus kepada ekonomi aja. Yang pertama itu ada pilar politik dan keamanan, ataupun politik and security. Yang kedua, dia itu ada namanya pilar ekonomi. Yang ketiga, namanya ada pilar, apa ya itu kalau nggak salah, pilar sosial dan budaya. Jadi nggak cuma berfokus di ekonomi aja nih gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan politik dan keamanan, mereka kayak misalkan kemarin saya bahas tentang cyber security di Vietnam kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ada pilar-pilar, ada 3 pilar utama yang dibahas di ASEAN gitu. Yang tujuannya yang tadi satu, sebenarnya ini tuh udah punya tujuan masing-masing gitu pilar-pilar ini. Jadi nggak berfokus di ekonomi aja nih kalau di ASEAN kayak gitu. Itu Miss yang mau saya. Nah, yang saya maksud nih, kenapa saya nggak singgung yang itu, karena kenyataannya dari saya masih lulus SD, saya ngelihat ASEAN itu dengan pilar-pilar dan teori-teorinya, hanya ekonomi doang yang menjadi pusat intinya, bukan security, Miss. Itu alasan saya, makanya saya nggak begitu perhatiin yang baru-baru ini, gitu. Oke, that's okay. Jadi begini, ASEAN itu kita harus pahami dalam konsep negaranya siapa. Kenapa dia tidak involved dalam security? Secara logik sebenarnya mereka nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Negara seperti Malaysia, Singapura, itu Commonwealth. Dia negara persekutuan Inggris. Di bawahnya, ingat di ASEAN itu Indonesia paling besar. Indonesia sifatnya politiknya bebas aktif. Jadi kalau dia tidak mencari musuh sifatnya. So Indonesian politik itu dia not seeking power. Kalau argumentasi saya begitu ya. Dan ada beberapa argumentasi scholar seperti itu. So our politics, basically foreign politics, a foreign policy is not the policy that seeking power. Kalau kita lihat di ASEAN, let me see you. Hold on, your entire screen. So let's see here di map. Mapnya kelihatan ya. Jadi kita lihat di map Indonesia itu kita adalah negara yang menguasai 50% economic pie di ASEAN. Kalau kita berbicara economic pie, Anda lihat itu graf pie ya. Itu 50%, setengah dari ekonomi itu kita yang menguasai. Kita menguasai, tetapi kita not seeking power. Kenapa kita emphasize pada ekonomi? Even though di dalam itu ada politics juga. Security tidak masuk. Kita lihat negara anggotanya. Malaysia, Singapore is the member of Commonwealth. Itu negara Commonwealth. Kita menyerang Malaysia, kita menyerang Singapura. Kita pasti diserang oleh Australia. Kenapa? Karena mereka masuk dalam Commonwealth. Secara strategik geopolitik is very bad. Buruk kalau kita menginisiasi perang. Kemudian Philippines itu pernah dijajah oleh Amerika. Mereka ada perjanjian kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat. So do they need us? No. Philippines doesn't need us. They have America, the more powerful one. Now we have Bangkok, Thailand. Thailand dalam sejarahnya itu bukan negara yang pernah dijajah. It's not a country that basically seeking war, bukan negara yang menginisiasi perang. Then we have Cambodia, we have Vietnam. Vietnam is too small. Too small. Kalau dia seeking power alliance with Indonesia, benefitnya apa buat Indonesia? Dia jauh, dia ada di sini, dia kecil. Kalau Vietnam dia seeking power alliance dengan China, itu lebih masuk akal. Anda lihat kenapa salah satu penyebabnya kenapa kita investasi Cina itu investasi misalnya nih ya perusahaan-perusahaan Korea, Jepang yang ada di Cina, kemudian dia merekolokasi pabriknya dia memilih ke Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah salah satu penyebabnya adalah ingat pusat-pusat industri ini Asia Pacific Alliance itu adalah alliance negara-negara yang memiliki kekuatan IT atau technological advance yang luar biasa. Kalau dia punya alliance seperti itu, dia akan menguasai pasar. Salah satu sebab kenapa
perusahaan-perusahaan dari Cina itu direlokasi ke Vietnam, itu karena kos logistiknya rendah. Jadi, ingat, kalau Cina memindahkan ke Indonesia, dia akan mendistribusikan pasar di sini, dia kosnya lebih besar. Tapi kalau dia di Vietnam, dia ingin menyebarkan di Thailand atau memasarkan di Thailand, Kamboja, ke Laos, Myanmar, sampai ke India, kemudian apalagi dengan China Silk Road, itu dia bisa menjangkau seluruh daratan ini. Nah, itu yang harus bisa dianalogikan. Kalau misalnya ASEAN dia bergabung dalam security, dihitung aja, is it rational or not? Kalau misalnya, let's say, Brunei Darussalam, apalagi Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam is a country that's not seeking power. Karena dia mau besar apapun, dia nggak bisa. Dia dikelilingi oleh, dia kecil, it's not too significant. Kemudian dia sudah sejahtera, so it's not too significant. Kita lihat Myanmar ya. Kalau Myanmar dia bergabung dengan ASEAN, kemudian dia Security Alliance, even though you Security Alliance, dengan bergabungnya China, Korea Utara dengan Rusia, they're too big, terlalu besar untuk bisa dilawan. So, itu ada hubungannya kalau kita membahas tentang nanti klasifikasi negara. Karena negara itu kan banyak jenisnya. Contoh misalnya, let me see. Okay, let's this one ya. Jadi ada negara yang microstate. Jadi dalam GP itu ada hierarki pengaruh negara. Kayak misalnya ada negara yang memang dia sifatnya policy takers, apapun yang diambil kebijakan di internasional, ya udah dia ikuti aja. Kenapa? Karena dia negara-negara kecil. Kayak misalnya Brunei Darussalam, dia mau melawan kebijakan negara besar, dia kan nggak bisa. Makanya dia itu adalah negara yang policy takers gitu. Apa yang sudah dibuat, ya ikut aja lah. Kalau dia voting dalam hubungan internasional atau dalam UN, dia akan ikut saja. Karena kalaupun dia voice, itu tidak akan didengar. Sama halnya, itu kalau misalnya Anda analogikan kenapa negara-negara MSG ya. Anda tahu nggak negara MSG? Kasusnya Papua, Vanuatu, dan sebagainya. Itu kan disebut dengan MSG ya. Jadi, karena dia sifatnya kecil, even though mereka masuk UN, kemudian dia menyampaikan suaranya, itu kalau superpowers negara yang memiliki kekuatan besar tidak mau mendengar, percuma aja. Makanya dia sifatnya policy takers. Kemudian negara lemah, negara yang not too small, not micro. Jadi negara-negara mikro itu biasanya dia ada berada di wilayah Pasifik, negara-negara kepulauan yang mungkin satu kali tsunami hilang orangnya. Seperti itu ya. They're too small. Kemudian weak. Punya wilayah, punya penduduk, tidak signifikan. Banyak contohnya. Dia seperti Papua New Guinea itu masuk with states. It's not significant. Kemudian ada small powers. Dia ada negara yang punya penduduk, punya military, tapi dia kekuatannya kecil. Jadi tidak perlu ditakutkan dia akan melakukan sesuatu. Kayak misalnya Kamboja is very small. Jadi dia tuh small powers. Dia tidak akan memiliki dampak yang besar dalam konstelasi geopolitik. Kemudian ada negara yang middle powers. Jadi salah satu negara yang contohnya middle powers itu Indonesia. Dia besar, dia punya penduduk banyak, tapi ada juga argumentasi mengatakan Indonesia itu dia masuk major powers. Kalau di ASEAN ya. Karena katanya kalau Indonesia dengan 275 penduduk, setengahnya hanya jadi teroris, hancur ASEAN. Kalau semua imigrasi jadi teroris, berapa tuh jumlah teroris? Ada 100 lebih kan? 100 juta orang. So, they could be major powers. Tapi kalau secara pendekatan realis, ya dia middle powers. Doesn't really have much on military, tidak kaya, tapi dia memiliki penduduk yang banyak, dia luas wilayahnya besar. Kemudian ada negara yang major power, yang signifikan, kecil, tapi dia sebenarnya major power, kayak Jepang. Dia, even though dia tidak memiliki angkatan bersenjata, let's say, mereka dilindungi oleh Amerika Serikat, tetapi dia dilindungi oleh negara yang superpowers. Jadi
kekuatan dia embedded powers dengan negara besar. Ya, termasuk negara major power. Kemudian superpower, ya major power itu banyak contohnya ya. Jerman itu masuk major power, France masuk major powers, UK, Inggris itu masuk major powers. Nah, superpowers ini yang memiliki betul-betul absolute power, seperti orang negara yang betul-betul mengambil kebijakan gitu. Negara yang kita lihat dalam lanskap hubungan internasional atau apalagi dalam GPI itu yang selalu menginisiasi adanya kebijakan, misalnya harus ada kerjasama ekonomi itu harus sifatnya green. Itu biasanya negara-negara yang menginisiasi itu kalau nggak major power, super power. Negara-negara di Eropa, kemudian negara-negara aliansi Asia Pasifik, dan negara-negara seperti China dan Amerika Serikat itu sudah masuk pada negara superpower. Nah, itu Anda harus bisa melihat hierarki dari pengaruh negara dalam GPI, karena itu ada pendekatannya. Jadi, kalau Anda menggunakan nanti dalam analisanya, silakan Anda pakai pendekatan ini. Oke, mungkin untuk malam ini kelasnya saya untuk hari malam ini mungkin terakhir ya, ada pertanyaan nggak? Miss, saya mau tanya, Miss. Satu aja, Miss. Yes, silakan. Jadi kalau si realis ini, dia melihat negara lain sebagai kompetitor itu kayak gimana? Maksudnya kayak kalau misalnya Indonesia ingin bersaing dia dengan negara lain yang itu misalnya masih negara ASEAN gitu. Nah, Indonesia itu akan lebih menggunakan dari sisi perspektif ekonominya atau realis juga? Sorry Alvina, bisa diulang pertanyaannya? Saya belum menangkap. Ya, jadi misalnya kalau perbandingan antara realism perspektif ini sama economic nationalism itu, kalau melihat satu kompetitor, misalnya Indonesia melihat kompetitor negara lainnya itu misalnya Thailand, nah itu akan ke Indonesia lebih menggunakan perspektif realis ini sebagai kompetitor atau lebih melihat basic dari economic nationalism-nya dulu, Miss? Oke, understood. Sekarang pertanyaannya begini. So, economic nationalism atau nasionalisme ekonomi itu sebenarnya, even though dia refers to national interest, kalau menurut pandangan saya itu lebih dekat kepada pendekatan Marxisme, sosialis. Jadi kalau dia ingin dikategorikan dalam pendekatan realis, misalnya satu negara memproteksi negara itu karena untuk menjaga kepentingan nasionalnya, tapi ingat kepentingan nasional itu hanya bisa dijaga kalau misalnya dia punya power. Jadi competition di dalam pendekatan realis itu sebenarnya bukan, saya tidak mengarahkannya pada competition. Yang saya arahkan itu adalah seeking power dan security. Jadi dalam realisme itu yang dilihat itu adalah kekuatan dan security-nya. Jadi kalau suatu negara, analoginya kepada negara lain itu bukan berkompetisi, tetapi dia selalu melihat negara lain itu ancaman. Karena dia ancaman, maka saya harus lebih kuat dari Anda. Saya harus lebih besar dari Anda. Sifatnya itu, Alvina. Dekorealisme itu, dalam pandangan realisme, hubungan negara dengan negara lain itu bukan sifatnya berkompetisi. Karena kalau kompetisi itu kan ada quality di situ yang dicari. Yang dilihat itu adalah, ingat, kalau ada scholars mengatakan bahwa realisme itu adalah, kalau diibaratkan orang, adalah orang yang sangat curigation. Dia ngelihat orang itu curiga aja gitu. Dia persepsinya negatif sama orang. Dia cenderung melihat kalau satu negara dia lebih maju dari kita, itu ancaman. Kalau pendekatan liberal kan mengatakan, oh bagus ya dia maju, kita juga senang gitu. Kalau realis mengatakan, oh dia maju, wah ancaman buat saya. Ada yang lebih pintar dari saya, oh ancaman buat saya. Itu ada yang lebih, negara lebih kaya, Malaysia lebih kaya, oh ancaman buat saya. Itu pendekatan realis. Tapi kalau misalnya dalam hubungan internasional itu mengatakan, oh bagus ya, dia lebih maju, lebih kaya, ya saya senang dengar, itu liberalis. Kalau Anda ada yang melihat bahwa kasihan ya dia miskin, apa yang kita bisa bantu untuk dia dapat haknya gitu, atau bagaimana kita membantu negara tersebut supaya bersih, nah itu konstruktivis.
Jadi itu tergantung dari pola pandang Anda. Jadi kalau Anda adalah seorang yang realis, itu behavior Anda, ciri khas Anda gitu. Dan ciri khas Anda itu merefleksikan, misalnya kalau dia banyak, dia akan merefleksikan sifat dari negara. Jadi kalau Anda lihat, tidak semua negara itu dia, makanya saya bilang tadi, kalau dia sole, sendiri, single, negara tersebut identitinya, belum tentu dia sifatnya realis. Tapi kalau misalnya dia berhubungan dengan negara lain, bisa saja dominannya adalah realis, karena ketika dia berhubungan dengan negara lain, itu sudah separate identity. Kita identity berbeda dengan Malaysia gitu. Anda negara Indonesia, kalau Malaysia menghina Anda even though kita satu rumpun, bertengkar Anda. That's very different analogy. Ada lagi? Baik, Miss. Terima kasih untuk penjelasannya. Very much welcome. Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Saya cukupkan mungkin pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam. Sampai ketemu besok di kelas bisnis dan politik yang mengambil. Bye. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Kasih, Miss. Banyak. Terima kasih banyak, Miss. Thank you. Thank you, Miss.